kasih Anda masih bersama kami dalam Top Ekonomi malam ini. Kami telah berusaha mengundang representasi Bank Dunia di Jakarta, pemirsa. Namun belum bisa hadir karena masih menunggu approval atau persetujuan Bank Dunia di Washington DC, Amerika Serikat. Namun telah hadir bersama kita malam ini 4 orang narasumber, 3 orang hadir secara fisik dan 1 orang melalui sambungan telekonferensi. Yang hadir di studio Metro TV, di sebelah kanan saya adalah mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah di sini. Dan kemudian di sebelah kiri saya adalah Ketua Komisi 11 DPR RI, Miss Bakun. Mas Miss Bakun, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Malam ini tidak berlari. Kita akan bicara soal kemiskinan, soalnya terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian juga telah hadir bersama kita di sebelah kiri juga adalah Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik atau BPS, Ateng Hartono. Pak Ateng, selamat malam. Selamat malam Bang Leo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah di sini dan juga telah bergabung bersama kita melalui sambungan telekonferensi Dean dan CEO Asian Development Bank Institute, yang juga adalah mantan Menteri Keuangan, yang juga adalah mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Negara dan Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam Mas Leo. Ya, saya ingin bertanya ke Pak Bambang dulu karena Pak Bambang jauh dari Indonesia di saat ini posisinya sebagai mantan Menteri Keuangan, mantan Menteri PPN Bappenas, sekarang Dekan dan CEO Asian Development Bank. Penjelasannya menurut Anda seperti apa Pak Bambang? Apakah memang yang saat ini Indonesia sudah ada di level negara berpendapatan menengah atas yang pendapatannya 4.000 hampir 5.000 dolar per kapita, tapi ada di level terbawah dari kategori itu? Kalau Anda lihat, apakah itu bisa kita anggap Indonesia masih banyak orang miskinnya seperti Bank Dunia katakan ini, atau seperti apa Pak Bambang? Ya, jadi memang Bank Dunia menggunakan gross national income per kapita sebagai ukuran untuk melihat apakah suatu negara atau perekonomian itu berada dalam kelas yang low income, lower middle maupun yang upper middle. Dan memang kalau melihat data terakhir gross national income per kapita Indonesia yang sudah mendekati sekitar 5.000 US dollar, ya, nominal ya, jadi bukan yang PPP, maka kita bisa menyimpulkan secara kelasnya World Bank itu kita memang sudah masuk upper middle. Tapi yang seperti tadi juga Mas Leo sudah sampaikan di awal, di dalam setiap kelas paling tidak yang lower middle dan upper middle, kita bisa melihat bahwa antara batas bawah dengan batas atas itu kira-kira batas atas itu 3 kali lipat dari batas bawah, Sehingga ketika batas bawah dari yang upper middle itu sekitar 4.000-an, 4.500, maka wajar sekali kemudian batas atasnya itu sudah mendekati 14.000. Nah, dari situlah kemudian kita bisa menyimpulkan memang Indonesia betul sudah masuk upper middle, dan tentunya kita ingat kita masuk upper middle itu sekitar tahun 2020 ya, 2019-2020 sebelum COVID. Kemudian waktu COVID kita sempat turun lagi ke lower middle sebentar waktu COVID. Ketika sudah selesai COVID 2022, kita kembali lagi kelas upper middle ya sampai hari ini. Tapi memang kalau dibandingkan dengan 37 atau 36 lah negara lain yang juga tergolong upper middle, kita memang pendatang baru ya, pendatang baru, sehingga dari segi income per kapita itu relatif menjadi jauh lebih rendah ya. Tadi kalau kita lihat perbandingan yang ASEAN tadi, sebenarnya akan lebih fair kalau perbandingannya cukup dengan Malaysia dan Thailand karena sama-sama di kelas upper middle. Sedangkan Laos itu ada di low income, kemudian atau lower middle, Filipina lower middle, Vietnam lower middle juga. Dan artinya apa? Artinya kita memang jauh di bawah Malaysia dan Thailand dalam konteks jumlah orang miskinnya, kita jauh di atas karena income per kapita Malaysia dan Thailand memang cukup jauh di atas kita. Ya, Thailand itu juga mungkin sekitar 10 ribuan, Malaysia bahkan sudah sekitar 12 ribuan. Jadi artinya angka kemiskinan yang dihitung oleh World Bank itu memang menggunakan semacam median atau semacam ya, kayak semacam rata-rata lah ya, atau garis tengah dari para anggota di
upper middle, ya. Dan karena kita pendatang baru, wajar sekali kemudian banyak yang kaget ketika Bank Dunia menggunakan standar yang pengeluaran standar yang hampir dua kali lipat dari yang sebelumnya kita pakai, ya. Karena kalau nggak salah yang BPS pakai itu kan, meskipun Bank Dunia menggunakan $3,65 PPP, tapi barangkali yang BPS gunakan itu sekitar 3,3 US dollar PPP. Jadi wajar kalau kemudian jumlah orang miskinnya itu menjadi jauh sekali dibandingkan ketika kita masih menggunakan standar lower middle. Jadi Pak Bambang, kalau dengan bahasa yang sederhana ya Pak, karena tidak banyak juga sih yang mengerti statistik perhitungan atau standar kemiskinan ini Pak Bambang, ada yang salah tidak di sini Pak? Apakah memang karena Indonesia naik kelas tadi menjadi upper middle income country, akhirnya kita menjadi negara termiskin di kategori itu, sehingga kemudian jumlah orang miskinnya jadi banyak menurut Bank Dunia, atau memang Bank Dunia ini yang salah nih? Bagaimana Pak? Sebenarnya tidak ada yang salah, cuma yang beda adalah tujuan dari menyampaikan data tersebut. Jadi Bank Dunia menggunakan data 6,85 US dollar itu untuk membandingkan antara satu negara dengan negara lain di dalam kelas yang sama, yaitu upper middle income. Jadi dia menggunakannya tujuannya untuk perbandingan, komparasi, ya. Sedangkan yang dilakukan oleh BPS di Indonesia itu tujuannya adalah untuk menghitung berapa orang yang kebutuhan sehari-harinya, pengeluaran sehari-harinya masih di bawah kebutuhan dasar, ya. Jadi kalau saya coba bandingkan, yang Bank Dunia itu pendekatannya lebih relatif, artinya sebagai komparasi perbandingan. BPS menggunakannya dalam konteks absolut, ya, melihat siapa sih keluarga di Indonesia atau orang di Indonesia yang hidupnya masih di bawah standar kebutuhan minimal, ya, yang kebutuhan minimalnya dalam bentuk kalori maupun pengeluaran non makanan itu dihitung oleh BPS seperti yang tadi disampaikan Mas Leo. Baik. Terima kasih Pak Bambang. Saya ingin langsung ke Pak Ateng dulu. Pak Ateng, dengan secara sederhana yang tadi disampaikan Pak Bambang, kita masyarakat kan jadi bingung ini Pak. Kalau memang BPS Anda menghitungnya berdasarkan kecukupan kebutuhan minimum, lalu ketika Bank Dunia tadi menggunakan perbandingan antar negara, jadi sebenarnya yang miskin itu yang mana itu Pak? Tadi ya yang dikemukakan oleh Pak Bambang juga itu udah jelas bahwa kalau kita mengacu kepada Bank Dunia maka ini relatif untuk perbandingan yang global tadi. Nah kalau di kita ini kita penghitungan kemiskinan nasional. Nasional itu kita berdasarkan bagaimana menghitung kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar kita dekati dari pengeluarannya. Pengeluaran yang dilakukan untuk makanan dan non makanan. Nah pengeluaran ini pengeluaran yang menjadi basic need atau kebutuhan yang sangat minimum diperlukan sekali agar yang tadi ya, yang makanan secara kalorinya itu memenuhi kebutuhan kalorinya 2100 kalori. Non makanan kebutuhannya itu kebutuhan minimum non makanan di situ. Kita mau tanya di situ. Jadi sama-sama standarnya, tapi kita untuk secara di nasionalnya. Jadi standar Rp595.000 per bulan itu adalah kecukupan minimal. Kecukupan minimal untuk kebutuhan pengeluaran makanan dan non makanannya, yang dipotret dari garis kemiskinan di masing-masing provinsi, kemudian menjadi rata-rata garis kemiskinan di nasional. Sebagai contoh, kalau kita lihat di garis kemiskinannya di Papua itu 1 juta lebih, di Jakarta itu 800 sekian lebih, di daerah lain juga berbeda-beda sesuai dengan standar hidup kecukupan. Ya, makanan dan makanannya basicnya di masing-masing itu. Itu yang kita ukur dan itu sudah cukup lama diukurnya. Kalau data terakhir berarti menggunakan kecukupan ini Pak Ateng, berapa persen atau berapa banyak orang Indonesia miskin? 8,57%. Maret ya, September 2024 kemiskinan kita 8,57%. Atau sekarang sekitar 24 juta yang masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Di bawah garis kecukupan tadi ya, standar hidup minimum dari makanan dan makanan. Dan ini sudah kita lakukan cukup lama ini.
Sudah apple to apple kita memperbandingkannya itu. Cukup lama itu berapa lama, Pak? Sejak 98 kita juga sudah melakukan penghitungan. Tahun 98? Iya, bahkan 78 juga kita melakukan penghitungan, 98 kita kemudian garis kemiskinannya diupdate, kemudian sampai sekarang kita bisa diperbandingkannya. Oke. Itu yang kita lakukan. Baik. Nah, sebagai catatan kedua nih, nah kalau kita menghitung World Bank, kalau misalnya kecukupan gizi, kecukupan kalori itu kan kita akan lebih bagus sekali untuk menghitung pada desil bawah. Desil 1 sampai dengan desil 4. Nah, kalau nang World Bank itu dia akan menghitung dari tadi pendapatan sebaiknya ya dihitung juga. Karena kalau misalnya semakin menengah ke atas, maka dia punya saving yang cukup lumayan. Dan otomatis saving ini harus diperhitungkan juga dong dalam penghitungannya. Nah, World Bank sendiri dalam melakukan penghitungannya kan gunakan pengeluaran yang susenas juga. Jadi sama sebenarnya, itu harapannya. Baik, saya ingin ke Pak Fuad dulu sebelum ke Mas Misbakun. Pak Fuad, kalau pakai standar Bank Dunia disebutkan 3 orang dalam satu keluarga, Pak, pengeluaran di atas 10 juta rupiah per bulan itu masih miskin. Menurut Anda ini realistis atau seperti apa, Pak? Ya memang kalau soal begitu itu sih relatif ya, tapi kan kita menggunakan data statistik itu kan harus seluruh merepresentasikan nasional seluruhnya gitu. Kalau dari sudut itu, ya saya rasa bisa dianggap cukup juga kalau memang seperti itu. Karena ini kan mulai tahun 78 tadi dibilang, memang benar 78, saya ingat betul itu mulainya itu. Terus 98 dijas lagi data itu. Nah itu kan data menurut versinya kita. Nanti ada data menurut versinya Bank Dunia. Oke. Ya kan? Ya disilakan saja, oh ini data terbuka kok, tidak tertutup, apalagi sekarang zaman transparan gitu kan. Tapi kita untuk konsistensinya kita tetap menggunakan data BPS. Jadi data BPS-nya ya seperti ini terus saja kita gunakan, itu konsisten seperti itu. Ya, memang penurunannya bermasalah juga. 857 tadi kan tahun 2004. 2024. 2024 itu 857. Tahun 2014 itu 10,96. 10 tahun ya? 10 tahun berarti cuma turun 2,39%. Memang untuk 10 tahun kemiskinan turun 2,39% itu ya terlalu rendah sebetulnya. Harusnya bisa lebih banyak diturunkan. Harusnya lebih banyak kalau gitu. Itu kan hampir ya 0,2% satu tahun kan. Itu memang terlalu rendah. Harusnya itu bisa ditingkatkan lah penurunannya, jangan seperti itu gitu kan. Tapi kalau angka-angka yang lain saya rasa ya ini karena terbuka ya silakan aja disampaikan, kecuali kita menutup, kita melarang atau apa enggak. Kita silakan. Dan pemerintah pilihannya adalah masih menggunakan data BPS sekarang ini. Ya, bisa saja pemerintah menggunakan data tambahan sampingan misalnya. Yang ini kalau menurut Bank Dunia begini ya disampaikan, tapi dengan penjelasannya sekaligus. Misalnya tadi ini middle income, ini kan angkanya besar 4.000 sampai 14.000 gitu kan. Gede banget itu kan. Ya, tapi ini kita baru awal betul daripada lapis bawah. Jadi mestinya segini. Itu kalau dijelasin begitu juga boleh gitu loh. Jadi sebenarnya tidak masalah menurut saya itu. Mas Misbakun, kalau masyarakat apalagi di Indonesia ini katanya suka sesuatu yang bombastis. 60% orang dari total orang Indonesia miskin itu bombastis itu. Kalau menurut Anda sebetulnya bagaimana kemudian pemerintah sebaiknya mengatakan kepada rakyat saat ini bagian dari kita yang masih miskin itu berapa? Bagaimana? Gini, kita harus menjelaskan secara real ke masyarakat itu, bukan mempertentangkan. Apa yang disampaikan oleh Bank Dunia itu adalah data yang terbuka. Apa yang disampaikan oleh BPS itu juga data yang terbuka. Yang paling utama di situ itu adalah bagaimana cara mengatasi kemiskinan. Cara mengatasi kemiskinan itulah justru yang paling penting. Paling pentingnya apa? Bahwa pemerintahan sejak lama konsentrasi bagaimana mengatasi kemiskinan. Bahkan kemiskinan ekstrim istilahnya itu mau kita nolkan. Dan ini perintah rencana pembangunan jangka menengah kita, RPJMN kita. Jadi kalau kita kemudian mengatakan 60% rakyat Indonesia miskin, itu kategori Bank Dunia. Kemudian kita mengatakan bahwa kita 8,75
rakyat kita. 8,57 itu sekitar kita, 24 juta orang. sekitar 24 juta. Nah inilah kita konsentrasikan. Untuk apa? Bantuan sosial kita. Oke. Kita menangani orang miskin ini bagaimana sih? Maaf Mas, tapi yang kita akan pakai untuk melakukan tadi pengentasan Gini, kemiskinan di itu Indonesia yang mana? itu gini. Angkanya. Indonesia itu ada istilah desil tadi. Indonesia itu menggunakan pendekatan desil. Ada 10 kelompok desil di Indonesia. Kelompok 1 sampai 4 itu adalah kelompok yang dalam kategori miskin. Kemudian 4 sampai 6 itu rentan miskin. Kategorinya rentan. Miskin ini standarnya apa? Standar yang disampaikan oleh BPS tadi. Nah, kemudian berikutnya kita menangani apa? Lah, yang jangan sampai kemudian yang terjadi adalah orang yang rentan miskin jatuh ke miskin. Oke. Justru kita entaskan orang yang masuk dalam desil 4 ini, yang desil 1 kalau bisa kita angkat, absolut ini kita hilangkan, dan kemudian yang desil 4 itu kita naikkan ke desil 5. Jangan yang desil 5 kemudian turun ke desil 4. Nah inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan. Termasuk yang dilakukan oleh pemerintah, Pak Prabowo ini cukup fair loh mengakui, dari 24 juta rakyat Indonesia yang miskin itu, ada 15 juta di antara mereka, itu anak-anaknya mereka itu susah mendapatkan sarapan pada saat sekolah. Makanya dibuatlah program makan bergizi gratis. Supaya apa? Dalam rangka mengatasi lost generation kita, generasi-generasi kita ke depan itu jangan sampai orang yang kekurangan gizi. Dari tadi Mas Misbakun menggunakan 24 juta, berarti kita pakai data BPS saja? BPS, karena gini, BPS ini kita lihat konsistensinya. Pemerintah itu ingin konsisten menggunakan data yang sudah lama kita akui. Dan itu pun di dalam pengakuan di dunia itu tidak dipermasalahkan. Maksudnya? Tidak dipermasalahkan bahwa Bank Dunia kita pakai ketentuan kalori, konsumsi kalori 21. Karena itu kan metodenya pakai metodenya. Karena itu metode kecukupan, Pak. Orang mengkonsumsi tiap hari 2100 kalori itu cukup. Itu bukan soal, jangan dijadikan dipertentangkan antara GDP nominal dengan PPP itu kan transmisinya berbeda. Lah, kemudian kita ingin menyampaikan juga pesan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang bombastis seperti ini jangan kemudian kita dijadikan sebuah pemukul balik ke kita bahwa bangsa kita ini ternyata banyak orang miskinnya gitu. Justru ini jadi pelecut bagaimana kita mengatasi kemiskinan itu sendiri. Sebagai wakil rakyat, Mas Misbakun, dikatakan oleh Bank Dunia lebih dari separuh, kan 60% itu lebih dari separuh orang Indonesia miskin. Perasaan Anda seperti apa? Kalau saya mengatakan, kalau Bank Dunia kita pakai ya saat ini, karena standar yang dipakai oleh Bank Dunia itu kan adalah standar menurut Bank Dunia. Ya silakan orang membicarakan sebagai versinya Bank Dunia. Nah, kita konsisten dengan apa yang kita gunakan. Konsisten dengan kita gunakan bahwa Indonesia menghitung itu. Kecukupan tadi. Metode yang berbeda. Metode yang berbeda. Nah, kalau kita kemudian mengatakan, oh, Bank Dunia menggunakan standar yang seperti ini dan diumumkan. Lah tadi kita baru naik ke upper middle ini income itu kan baru. Dan kemudian kita mau diperbandingkan dengan orang yang sudah stay lama di upper middle. Upper middle kita pun itu kan masih dalam kategori yang ya entry point masuk gitu. Kita bicarakan soal kemiskinan ini bahwa Bapak pada malam ini karena kita kan mengerti juga ada yang namanya self-fulfilling prophecy. Ketika semua orang berpikir bahwa wah orang miskin kita banyak, lama-lama nanti kita benar-benar miskin. Apakah itu yang akan terjadi? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.